Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak, hari ini kita akan pelajaran seperti biasa. Kita di kelas di tanggal berapa hari ini? 30 Mei 24. Kemudian kita belajar di materi terakhir karena minggu depan sudah akan UTS. Iya. Nah, kemudian kita akan presentasi dulu, cuma sebelum presentasi biasanya kita adalah berdoa. Berdoa dulu, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa amalan sholihan maqbulan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya, setelah itu kita akan membaca juz amma. Kamu sebelumnya kita Fatihah dulu. Setelah Fatihah kita juz amma. Juz amma suratnya apa? Takawir. Ya, semua dipersiapkan dulu. Sebelum takawir kita Al-Fatihah dulu. Jangan grogi meskipun di belakang di video itu tetap ya. Sama saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idal isyaru mutliat, dan apabila unta-unta yang tinggi dalam tidak terurus. Wa idal wuqusu kusirat, dan apabila binatang-binatang yang dikumpulkan. Wa idal jiharu sujirat, dan apabila lautan dimanaskan. Wa idzan nufusu nuwijat, dan apabila roh-roh yang bertemukan dengan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Iya
su'ilat, karena dosa akan dibunuh. Wa idza suhufun nusirat, dan apabila lembaran catatan amal telah dibuka oleh pengikat. Wa idza samaa'u kusirat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga diletakkan. Alimat nafsum ma akbarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqsimu bil nas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang bergetar dan terbenam. Wal-laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah berbicara. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Bi'ulahin min dahil arsi makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Mu'min sama amin, yang di sana di alam mereka tidak artinya dipercaya. Wama sahibukum bimajnun, dan temanku Muhammad itu bukanlah orang gila. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan menurut dia Muhammad sekarang melihatnya di sisi ufuk yang terang. Huwa alal ghaibi bidonis, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang pikir untuk benar apa yang baik. Wa huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu. Shadaqallahul Azim. Baik, terima kasih. Pembelajaran semuanya sudah selesai. Sekarang kita laksanakan logam resensi kelas 5. Bayu Pradita. Sehat. Ya, bagus, sehat. Java Raditya Alpandi. Alhamdulillah. Dimas Iqbal Saputra. Ya, kenapa matanya itu? Enji Nur Fiansyah. Sehat.
Semangat nggak? Iya. Ervina Damayanti. Ya, alhamdulillah. Ervina dan Mansa Akila Elfariza. Ya. Raka Bintang Saputra. Sehat. Ya, bagus. Jadi kalau tadi panggil namanya jawabnya sehat atau tidak? Seli Nasya Indriani Prastya. Sehat, alhamdulillah. Pak Su, sudah sarapan? Alhamdulillah. Pranesya Kaina Naila Putri. Sehat. Sehat, berarti datang semua ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tadi yang kalian baca surat apa? Itu tentang apa? Apa artinya menggulung? Digulung permen. Maksudnya tadi ada kata-kata apa tadi? Yang bisa kalian maknai dari surat Kalau kiamat Pak. akan ada kiamat. Apalagi? Akan ada situasi tidak baik menimpa kita ya. Apalagi? Karena ini kan berkenaan dengan materi terakhir yang kita akan pelajari. Sekarang buka di halaman 50. Yaitu adalah 50 adalah pola perilaku hidup sehat. Dalam rangka mencegah sebuah situasi yang tidak kita inginkan, ada yang namanya adalah pola perilaku hidup sehat. Ada yang tahu apa itu? Ada yang tahu? Hah? Apa Riza? Tidak tahu. Pola perilaku hidup sehat. Kira-kira kalau dari kalimatnya apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang ada di benak kalian? Oke, Bayu, apa Bayu? Makan makanan sehat. Oke. Apa lagi? Makanan yang sehat. Terus olahraga. Terus ya kalian kira-kira aman tangkap ketika melihat kalimat ini. Apa kira-kira? Perilakunya mungkin dari makan yang sehat, perilakunya melalui olahraga, kemudian apa? Apa nih Mas? Berkaitan dengan materi kita hari ini adalah apa perilakunya? Apa? Ya apa? Apa contohnya? Ya bagus. Materinya hari ini adalah tidak boleh merokok, apalagi? Tidak boleh minum merokok, kemudian tidak boleh minum alkohol. Anggur merah dulu ya Pak. Pak. Tidak boleh minum alkohol. Ya, ini adalah salah satu mungkin contoh-contoh perilaku hidup sehat. Nah, berkenaan dengan materi kita yaitu adalah tidak boleh merokok. Ada yang tahu kenapa tidak boleh merokok? Kenapa ini tidak boleh? Bisa dilihat, mungkin bisa kalian pahami dan kalian melihat siapa mungkin yang merokok. Apa yang kalian pahami kira-kira apa bahayanya? Kenapa kita tidak boleh merokok? Bisa membuat rokok. Ya, apa? Kanker atau bisa menyebabkan penyakit. Apalagi? Apa? Ayo, Lisa. Apa nih? Kenapa tidak boleh merokok? Menyebabkan penyakit, kemudian yaitu penyakit. Penyakit ada banyak ya, ada bronkitis, ada kanker, ada apa lagi? Terjadinya PPOK, ada kasihan, penyakit paru obstruktif. Penyakit apa Pak? Pertolongan pertama? Pertama PPOK. Oh, bisa calon. Ya, kita kembali ke materi di halaman 51 bahwa dalam satu batang rokok itu ada berapa zat kimia? Bayangkan, zat kimianya ada 4.000 zat kimia. Kalau kalian baca di halaman 51 ya. Pak, ini tadi Pak. Ya,
Ada 4.000 zat kimia, kemudian apa lagi? Ada 43 jenis diantaranya bersifat ya, 43 diantara merusak sel tubuh. Apa lagi? kronik. Ya, itu adalah salah satu penyebab kenapa kok rokok itu dilarang atau itu tidak baik untuk kita. Ginjal, Nah, kemudian lambung kemih, tidak hanya bahaya merokok bagi yang merokok, ada lagi yang namanya adalah apa? Ternyata perokok yang melakukan ya. Ada lagi setelah itu adalah bahaya untuk yang menghirup. Yang dinamakan adalah perokok pasif. Ya, pasif. Itu ada di halaman 21 juga. Meskipun tidak merokok, ternyata ketika kalian itu menghirup itu juga baik. Karena ada asap yang terhirup, kemudian akan menyebabkan kalian menjadi, ada contohnya ya, rusaknya kulit, ada lagi mengganggu sistem reproduksi loh. Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, sistem reproduksi, kemudian mengganggu siklus menstruasi. Wah, yuk hati-hati kamu ya, menurunkan kesuburan. Meningkatkan resiko kanker payudara, rahim, dan kanker paru-paru. Ini 61 nih, ada 51. Ya, ada. Itu ya bahaya merokok itu ada salah satunya ada mengganggu pertumbuhan janin dalam rahim. Enggak, bisa rusak. Enggak langsung jebol, tapi bisa rusak. Lama-lama kelamaan sel tubuhnya rusak. Nah, kemudian tadi ada disebutkan 4.000 zat kimia. Nah, baca di halaman 21 nomor 3. Kandungan dalam rokok yang pertama apa? Tar. Bukan kue ya? Bukan kue. Ya, tar adalah campuran dari beberapa ribu konstituen asam. Kemudian bahayanya adalah menyebabkan penyakit kanker atau karsinogenik. Penyakit yang kemudian rusak sel tubuh. Oke, kemudian setelah tar adalah nikotin, itu yang paling bahaya adalah nikotin. Nikotin adalah apa? Kalau yang kalian baca, nikotin adalah ya tembakau. Berasal dari tembakau. Yang tembakau itu adalah tanaman yang kalau kering akan bisa dibakar dan itu akan mengeluarkan asap. Ya, itu juga mengandung racun ya. Dan berlebih adalah mengandung zat yang membuat ketagihan. Nah, ini ada yang penting adalah nikotin berdifusi cepat ke dalam jaringan otak. Bisa terkena racun. Ya, tadi nikotin ya. Kemudian yang ketiga adalah karbon monoksida. Adalah bukan anu ya, oksigen, bukan karbon ya, tapi monoksida merupakan gas yang terbentuk dalam asap rokok. Nah, dia menyebabkan penyakit apa? Jantung. Ya, kemudian jantung. Kemudian yang keempat, cara berhenti. Mandi dengan air hangat 2 kali sehari. Ya, cara berhentinya apa? Dari perokok, Pak.
Ya, menjauh dari perokok. Kemudian yang B, Pak. yang kedua, Ada bapaknya dewe Pak. ya kalau kamu lihat bapakmu sendiri ya, kamu mungkin kamu bisa menjauh atau mungkin kamu bisa minta tolong, Pak, Bu, bukan oleh ibu berapa ya? Bu, bapak rokok. Ya bisa diceritain ke ibu, Bu, bapak ini loh merokok. Aku Nah, sudah mulai Pak. Pemerintah sampai di dokter iya aku bisa dijalan sekarang Kak. Ya, yang kedua, mandi dengan air hangat. Kemudian yang C, yang ketiga, latihan gerak badan. Nih, betul nih, ada olahraga nih, ada olahraga. Olahraga itu penting untuk menghindar dari rokok. Nah, kemudian yang keempat adalah jangan menahan lapar, kecuali puasa ya. Puasa. Yang kelima adalah hindari makanan yang mengandung apa, Arvina? Ya, bumbu merica, cabai dan rempah-rempah. Pak, Nah, Mas Andi tak salah nanti kan banyak poso kan ya poso namanya kan benar. Jadi puasa itu menahan hawa nafsu. Ya, terakhir sebelum kita serahkan keluar, kita selesai dulu materi adalah B, bahaya minuman keras. Jadi ini ada yang kedua adalah tidak boleh minum alkohol atau menghindari dari minuman keras. Kenapa kita perlu menghindari? sakit. Dan kimia saya koyo kali ABW iki tertarik terus mau bingung. Ya bagus Enji. Ya karena alkohol itu menyebabkan tubuh menjadi ketergantungan atau munculnya gangguan pada otak, pada saraf. Seolah-olah kalau kita mengkonsumsi alkohol kita jadi tenang. Dan kalau orang-orang di pinggir jalan itu mencari ketenangan dengan cara minum minuman yang keras. Harusnya sholat zikir. Nah, kamu penting rumah sakit jiwa itu. Enggak. Isi anu ra, isi amat ra. Kok ya baik. Ya. Iki sisa. Ya kan kita bahas tentang bahaya minuman keras. Yang pertama adalah perlemahan hati. Jadi hati akan karena dikonsumsi alkohol ya, dia akan timbul gejala perlemakan atau peradangan hati. Sama, jadi juga sama kayak rokok yang juga merusak satu tubuh. Salah satunya adalah hati. Yang kedua adalah hepatitis. Ada yang tahu hepatitis apa? Hepatitis apa hepatitis? Liver. Siapa Pak? Ini koyo anu Pak, kalau kanker aja disebutnya. Ya, hepatitis adalah sama seperti permasalahan hati, tapi dia itu timbul setelah liver kalian dipenuhi oleh lemak. Saya liver itu apa Pak? Liver kan? Khusus dulu. Liver apa? Ada yang tahu liver? Enggak. Udah belajar ini ada ya, IPA ya? Kan ada hati. Nah, liver itu adalah hati. Nah, sama nih, liver. Ya. Oke Pak. Jadi hati ya sama dengan hati. Jadi kan tadi setelah perlemahan hati kan, kalau itu lemaknya itu timbul, kemudian akan memenuhi liver. Nah, livernya akan menyebabkan kerusakan pada liver. Kemudian yang ketiga adalah sirosis. Ada yang tahu sirosis? Nah, semua organ hati tadi, ada liver tadi ya, organ hati ya, udah parah dan mengeras, maka akan menyebabkan irosis atau fungsi hati yang akan terganggu. Fungsi hati itu Jadi adalah untuk menyimpan hati siras-siras itu capek kan tuh Pak? yang nyaring. Itu ya Pak? Kan ya, Nyaring ini lagi ginjal. kan kalau hati atau liver itu kan adalah jajan makanan itu disaring, kemudian akan
menyebabkan apa yang berpencar di tubuh kita menjadi apa yang bisa digunakan. Nah, nanti racun-racun itu akan disaring di itu tadi. Oh. Nah, kemudian kanker. Kanker. Iya, cara utama. Kemudian yang kelima adalah anemia atau kekurangan oksigen. kekurangan darah. Kemudian gangguan sistem pencernaan. Nah, kemudian cara menanggulanginya sebelum kita selain keluar untuk olahraga, caranya adalah Mengubah gaya hidup. ya mengubah gaya hidup, Mengonsumsi obat dari dokter. mengubah gaya, Go fashion show. kemudian apa lagi? Mengonsumsi obat dari dokter. Ya mengonsumsi obat, Menjalani psikoterapi. oke sudah. Nah, yang ketiga mengubah gaya hidup apa? Terus kayak mengganti minum alkohol. Ya, tadinya gaya hidup yang buruk Menjadi lebih baik. menjadi lebih baik. Tadinya tidak berolahraga menjadi olahraga. Kemudian Makan makanan. makanan aja. Nah, oke, tadi ada konsumsi obat, Pak. Konsumsi obat ini kalau yang sudah parah ya, kalau udah parah baru kita ke dokter konsumsi obat. Nah, kemudian yang ketiga adalah Menjalani trik pengambung dan konseling. ya Nah, mendatangi konseling atau psikoterapi atau dokter jiwa, dokter psikologi. Jadi kalian bisa apa ya? Ya saling curhat, bisa kalian minta bantuannya apa yang bisa menyebabkan kita berhenti dari kecanduan. Pak, anu aku selalu gitu aja. Dia mau psikoterapi. Ya bagus. Tidak hanya ketika alkohol ya, tapi bisa juga karena kalau depresi, kalian tidak bisa tidur juga begini. Ya ini konseling. Ya kemudian yang keempat, Tidak terlalu sering bergaul dengan orang yang merokok atau ya tidak bergaul. Pak Bayu pernah mabuk. Dan terakhir adalah Beca ada pernah mabuk berarti bergaul. Oh iya benar. Kemudian yang terakhir adalah jangan sekali-sekali pernah memiliki keinginan untuk mencoba. ya penasaran, tidak boleh memiliki keinginan untuk mencoba dan Stay halal Pak. Ya, stay halal. Harus stay halal. bagus. Oke, itu tadi materi yang kita lalui. Nah, sebelum kalian bermain ke depan, kita akan sedikit mengajarkan sebentar aja. Tidak perlu banyak-banyak. Itu adalah di halaman. Ya, halaman 54 aja. Nah, ini ada tugas kelompok sedikit aja. Hanya ada ini. Nah, ini. Halaman 54 ya. Nah, silakan kalian ini berkelompok menjadi 3 kelompok. Nah, sebaris. Hanya mengerjakan pertanyaan itu 2 saja. Setelah itu kita selesai. Setelah itu kalian akan keluar. Ada pertanyaan? Ya, silakan untuk berkumpul. Ayo, kelompok. Cara berkelompok. Udah, kalian saya jawab. Saling kalian menentukan pikiran, mengerjakan apa yang menjadi ketugasan kalian. Gimana kan bisa? Ini dorong. Oke. Oh, ada Ji?
Jangan hanya saya jawaban, tapi saling bertukar pikiran ya. Kalian apa, kira-kira apa? Ya, Kamu menguji karena salah satu apa yang bisa menimbulkan apa? Yang tadi pertanyaan tentang fungsi hati, seperti tadi Pak Hadis jelaskan itu ada di halaman 52 bahwa fungsi dari organ hati adalah membantu proses pencernaan, menetralkan racun, dan mengatur kadar gula dan kolesterol dalam darah. Jangan dulu. Nesya kakinya Nesya tidak atau boleh ya? Boleh. Kemarin harus diangkat ya. Nesya Oh, aku udah kok. Sudah, kalau sudah satu kelompok dikumpulkan. Barang-barang itu. Ya sudah, mulai dibuka ke depan. Ya, aku pakai satu orang. Sudah? Oke, kalau sudah, salah satu di rumah depan. Baik, kalau sudah balik ke mejanya. Masih diulangi tadi apa fungsinya hati? Untuk menyakiti racun. Ya, agar zat yang baik-baik bisa diserap atau berpencar di. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian untuk menghindari merokok dan minum-minuman. Oh ya. Setelah ini kita akan keluar berolahraga. Memang sudah berlawan materi di materi terakhir. Semoga besok ketika
jangan bisa mengerjakan dengan